Selain kita harus terbuka hatinya, siapa tahu Tuhan punya maksud lain, ide lain. Kedaulatan Allah bicara beda, kehendaknya nggak sama dengan ekspektasi kita. Bukan hanya itu, tetapi doa kita mungkin yang itu jelas-jelas Tuhan mau jawab. Tapi ada sesuatu ganjelan, ada suatu halangan. Doanya sendiri nothing wrong. Yang mendoakan di dalam hatinya dalam hidupnya masih ada something wrong. Doanya sendiri nggak salah. Doa itu sempurna kehendak Allah dan Tuhan akan jawab. Tapi ada doa yang tertunda bukan karena segala sesuatu indah pada waktunya. Ada doa yang tertunda sekalipun itu sudah waktu Tuhan untuk diberikan. Dia ditunda, doa tersebut tertunda karena ada sesuatu di dalam hidup sang pendoa itu yang harus diluruskan, dibereskan. Ada rintangan atau batu sandungan yang harus disingkirkan. Disinilah masuk yang namanya koreksi ilahi. Doanya nggak dikoreksi, udah betul semua angka-angkanya, gitulah ceritanya, istilahnya. Tapi orangnya dikoreksi sama Tuhan. Mungkin motivasinya kurang betul. Mungkin dia masih simpan kepahitan, belum mengampuni. Dalam hal ini kan pengampunan. Mungkin ada 1-2 dosa yang dia sengaja. Mungkin ada orang yang dirugikan, dia harus terlebih dahulu jadi berkat untuk orang tertentu, baru hidupnya diberkati. Sebab ayat 26 katakan, tapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu, alias doamu terhambat. Padahal doanya sendiri tidak ada salahnya. Doanya bagus, tapi ada sesuatu yang Tuhan tidak kenan. Dan itu tidak bisa di-bypass, tidak bisa diabaikan. Jika kita percaya, kita menerima, hari ini kita diajari beriman, bahkan diajari berdoa. Poin-poin berikut ini tolong dicatat. Nomor 1, kita sudah menerima. Are you ready? Saat kita percaya, bukan saat mujizat terjadi. Jangan salah timingnya. Waktu kita believe, it is given. It is given to you and me. Waktu kita percaya, itu sudah diberikan sama Tuhan. Makanya nggak heran ya kalau kita doa ya, kadang-kadang kita belum lihat mujizatnya, setelah kita doa kita itu betul-betul nyampe lah ke hati Tuhan. Keluar dari ruang doa kita itu kita plong, padahal masalah masih ada. Problema masih nyata. Tapi keluar itu rasa sudah menang. Pernah rasa gitu? Rasa beban udah diangkat, udah ringan. Rasanya tuh udah terjadi kelepasan. Bukan kelepasan dari setan, kelepasan dari beban. Tadi masuk ke ruang doa itu cemberut, aduh mukanya itu sangat masam. Waktu keluar itu bersinar seperti muka Musa. Lalu tenang tuh, bisa makan, bisa fokus lagi ke tugas. Padahal masih sakit, masih terdiagnosa, masih stadium sekian. Padahal masih dililit hutang piutang, tapi bisa kerja dengan sukacita. Udah bisa nyanyi ini dari sini pergi ke tokonya, dari rumah. Kok bisa ya? Ada apa sama mama? Ada apa sama papa? Mungkin anaknya bisa berpikir, kok lain ya? Habis doa nak, habis doa. Loh, sudah selesai ya? Udah bisa ngembalikan utang? Oh belum nak, tapi Tuhan sudah janji. Oh, haleluya. Itulah kemenangan orang benar. Bolak-balik saya itu begitu, saya udah plong dulu. Udah lepas dulu. Nanti kalau tengah hari atau malamnya saya diganggu lagi, hatinya gelisah lagi, ya masuk lagi hadirat Tuhan. Jika kita percaya, kita menerima, kadang-kadang kita harus berdoa berkali-kali untuk jaga damai sejahtera. Sejahtera itu mahal. Janji itu harus dipegang. Abraham itu menunggu janji itu 100 tahun. Sampai umur 100 maksudnya. Waktu kita sudah menerima saat kita percaya, bukan saat mujizat terjadi. Catat itu. Nomor 2. Waktu berdoa, jangan ragu atau ambigu. Tapi harus jelas dan berani. Jangan ragu kalau doa. Ambigu itu apa sih? Ambigu itu kayak nggak jelas gitu loh. Ambigu itu seperti area abu-abu, kabur, bermakna ganda seperti tadi. Kalau Tuhan mau kasih, ya nggak apa-apa. Kalau enggak, ya nggak apa-apa. Aduh, ngapain doa? Memuji saja, menyembah, nggak usah minta. Tapi kalau minta, cukup. Jangan basa-basi, terus terang. Aku minta ini Tuhan. Terus terakhirnya, biarkan kehendakmu bukan kehendakku yang jadi. Itu boleh. Tapi kalau kita sudah tahu pasti, nggak usah pakai kehendakmu, kehendakku. Tuhan, aku minta ini, aku percaya aku menerimanya dalam nama Yesus, amin. Udah. Waktu berdoa jangan ragu, jangan ambigu. Tapi harus jelas dan berani. Sekarang tahu ya perbedaan antara doa dengan bahasa roh dan doa dengan akal budi. Dengan bahasa roh saya doa untuk perkara-perkara yang saya tahu, mungkin
termasuk di dalam bahasa roh saya, dan doa untuk perkara-perkara yang saya belum ketahui. Untuk hal-hal yang saya tidak tahu, disitulah perlu roh, bukan akal budi. Tapi doa dengan akal budi itu, supaya saya tahu saya ada di track record yang benar nggak, saya sudah berada di jalur nggak, dan supaya saya bisa tolak ukur penggenapan janji, dan saya tahu peran saya, karena saya tahu saya doa itu, maka saya tahu menempatkan diri nanti, saya tahu gimana saya pingpong dengan Tuhan, bagaimana saya ping dan pong, bagaimana saya bisa bermitra dengan Allah Roh Kudus. Doa dengan akal budi itu penting sekali untuk tuntunan praktis, followable, dapat mudah diikuti dan bisa di follow up nanti. Penting loh itu. Waktu doa jangan ragu, jangan ambigu, tapi mesti jelas dan harus berani. 3. Kalau ada sesuatu yang merintangi doa kita, harus siap dikoreksi. Doanya sih nggak salah, orangnya nih kadang-kadang. Orang yang doa itu biasanya yang diubah bukanlah apa yang dia doakan. Doa memang mengubah segala sesuatu, tapi doa terlebih dahulu mengubahkan sang pendoa. Kalau ada sesuatu yang merintangi doa kita, jikalau di tengah-tengah doa kita tiba-tiba ada interupsi ilahi, Roh Kudus buat hati kita nggak seret tentang sesuatu, kalau itu tiba-tiba mendadak muncul di dalam pikiranmu, itu nggak kebetulan. Itu berarti sesuatu yang harus segera dibereskan. Kalau nggak ada ya nggak ada, tapi kalau ada, jikalau ada, saya yakin Allah sedang berbicara. Roh Kudus sedang membisikkan sesuatu. Janganlah Anda langsung merasa down, kita merasa kecewa, kok doanya tidak nyampe. Bukan nggak nyampe, doanya itu disimpan dulu atau di-pause sama Tuhan. Pause itu bukan dimatikan, pause itu dihentikan sejenak sampai bereskan itu dulu. Misalkan kita lagi nonton TV bersama keluarga, tunggu. Mungkin Anda perlu pergi ke kamar mandi dulu, oke di-pause dulu. Pause. Nanti lanjut dari situ. Doa Anda itu nggak dimentahkan, nggak dibatalkan, nanti dilanjutkan. Tapi sebelum dilanjutkan, taruh dulu di mesbah, berbaik dulu dengan saudaramu, jikalau ada sesuatu di dalam hatinya terhadapmu. Kalau ada sesuatu yang merintangi doa kita, tiba-tiba Tuhan sadarkan, kita harus siap dikoreksi loh. Waktu kita doa itu ya, makanya doa itu indah. Doa bisa dijawab iya, bisa dijawab tidak, bisa dijawab tunggu. Tuhan bisa jawab salah satu. Ya, yes, no, atau wait, atau tunggu dulu. Pokoknya orang yang doa itu kan jadi lebih indah. Karena orang yang doa ketemu Tuhan. Dan kalau ketemu Tuhan pasti akan ada koreksinya. Karena Tuhan itu kebenaran, kita ini kesalahan. Kalau ada sesuatu yang merintangi doa kita, haruslah siap untuk dikoreksi oleh Allah Roh Kudus.